Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Bapak Ibu, dimanapun berada pada kesempatan siang hari ini, beberapa waktu yang lalu, begitu viralnya bagaimana sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Haikal Hasan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Babe Haikal. Ya kan, ini adalah mengenai produk yang diharuskan atau diwajibkan bersertifikasi halal, ya, dan akhirnya ini menuai banyak komentar, termasuk juga seorang Pak Mahfud MD sebagai mantan Menko Polhukam, ya, di kabinetnya Pak Jokowi, ya teman-teman, ya. Dan nanti di bagian terakhir saya akan membagikan bagaimana pandangan dari Pak Mahfud MD. Dan sebelum kita memberikan bagaimana komentar kita mengenai apa yang disampaikan oleh Haikal Hasan ini, terlebih dahulu mari kita akan coba lihat saja apa yang disampaikan oleh beliau, sehingga kita nantinya boleh kembali bisa mengerti, ya, dan juga bisa tahu apa yang menjadi komentar kita tentang apa yang disampaikan oleh Babe Haikal ini. Ini dia. Semua produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu undang-undang itu. Jadi gimana ya, mesti begitu ya. Terus yang dimaksud dengan produk yang saya bilang tadi itu semua yang berbentuk makanan, minuman. Bentar, kalau makanan tuh hotel, ada makanan nggak di dalamnya? Restoran, kafe. Nah itu wajib bersertifikat halal. Minuman juga. Dan kedua, ketiga, obat juga. Kemudian kosmetik juga. Kemudian semua yang termasuk, bahkan fashion ya, barang guna semua. Dan sembelihan juga, jangan lupa sembelihan dan semua barang-barang olahan. Pokoknya nanti mudah-mudahan ke depan yang masuk ke badan kita, yang menempel di badan kita, semuanya insya Allah akan kita upayakan. Ya, itu dia tadi apa yang disampaikan oleh Babe Haikal, dan di sini ada sebuah tanggapan atau komentar dari Pak Mahfud MD. Ya, saya akan bacakan. Penjelasan pemerintah tentang sertifikasi ini salah. Ya, masa semua yang dijual belikan harus pakai sertifikasi halal? Bagaimana kalau membeli kambing, ayam, laptop, buku, dan lain-lain? Kalau seperti itu jadinya beragama di negara ini terasa sulit. Tak semua yang haram dimakan, itu tak boleh diniagakan. Nah, itu dia teman-temannya. Jadi ini disorot juga oleh Pak Mahfud MD tentang bagaimana sebuah penjelasan dari pemerintah, ya, tentang sertifikasi halal ini. Disampaikan di bagian terakhir oleh Pak Mahfud MD bahwa tidak semua yang diharam, ya, maksudnya tidak semua yang haram dimakan itu tak boleh diniagakan, gitu loh, ya. Jadi memang ini agak gimana ya, membuat kita jadi heran aja dengan apa yang disampaikan oleh Babe Haikal ini. Nah, dan akhirnya teman-teman, ada salah satu dari banyak netizen lainnya yang mengatakan bahwa Haikal Hasan ini atau Babe Haikal ini wajib dipecat, ya. Saya akan bacakan kepada kita semua, ya, dan kita akan coba lihat nanti di sini bagaimana sebuah pandangan dari Heria. Saya akan bacakan nih teman-teman, ya. Dari Heria nih, ya. Dia katakan begini. Haikal Hasan wajib dipecat, telah melanggar Undang-Undang Dasar 45. Lebih dari 30 juta orang Indonesia yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kepercayaan, ya, tidak dihargai oleh Haikal Hasan. Wajib dipecat ini menteri. Hello Pak Prabowo, sudah izinkah ini menteri terhadap Bapak? Nah, itu dia teman-temannya. Jadi ini adalah sebuah pandangan dari Heria bahwa Haikal Hasan atau Babe Haikal wajib dipecat. Ini keras teman-temannya. Gimana nih pendapat dari teman-teman semua? Itu yang pertama. Lalu kemudian ada juga komentar dari Jebol, ya. Ini dia. Paham arah kau kemana, Lap? Aku Islam, tapi nggak mungkin kularang orang Nasrani makan babi, ya. Jadi nyesal aku milih orang yang nunjuk kau jadi pejabat. Wow, ini seakan-akan dia juga nyesal dengan Pak Prabowo, teman-temannya. Ya, jadi memang kita harapkan bahwa di pemerintahan kali ini itu teman-temannya, kita boleh melihat ada sebuah warna yang baru di mana itu membuat masyarakat, ya, membuat rakyat Indonesia itu boleh mendapatkan ketenangan, gitu loh, ya. Tapi dengan apa yang disampaikan oleh Babe Haikal ini sebagai ketua badan, ya, BPJPH kalau saya tidak salah teman-teman, ya. Nah, ini membuat kita malah jadi
nyesal gitu ya dengan apa yang disampaikan oleh beliau ini ya. Nah, jadi bagaimana ya? Ini saudara kita Jebol ini dia katakan bahwa aku Islam tapi nggak mungkin ya kularang orang Nasrani makan babi. Betul sekali itu ya. Yang nggak bisa juga maupun dilarang sekalipun ya kita nggak akan eh, yang nggak akan takut ya tetap makan ya kan. Karena kita percaya bahwa Indonesia kan bukan negara agama gitu loh. Jadi jangan hanya oleh karena ada istilah halal dan haram di agama Islam lalu itu dijadikan sebagai patokan gitu ya untuk apa namanya berbangsa di Indonesia, nggak boleh seperti begitu ya. Nah, lalu berikutnya ada komentar dari Seicis ya. Hancur ini negara ya. Kalau jabatan-jabatan penting dipegang sama orang macam kayak begini. Betul sekali ya. Memang hancur ya. Lalu berikutnya ada dari Sri Fitri Wahyuni. Keahliannya cuma demo, tiba-tiba jadi pejabat. Jujur ya, memang kemarin pas saya lihat, saya baca, saya dengar ada nama Haikal Hasan. Betul, saya jadi kaget teman-teman ya. Kok tiba-tiba dia punya nama gitu loh, menjadi pejabat. Aduh, ini ngeri ya, karena setahu saya ini orang kan suka memprovokasi gitu loh. Tapi kok bisa ya seorang Pak Presiden, Pak Prabowo bisa mempercayakan orang inilah. Jadi saya jujur nggak ngerti ya kenapa bisa seperti begitu. Tapi ya semoga saja ke depan nantinya ada sesuatu yang boleh disampaikan oleh Pak Prabowo mengenai orang ini. Artinya ada klarifikasi lah paling tidak kan sebenarnya kenapa gitu ya seorang Haikal Hasan ini bisa dimasukkan di jabatan yang ya saya pikir ini jabatan yang sangat vital teman-teman. Artinya bahwa kalaupun ada orang yang menduduki jabatan ini maka harus orang yang benar-benar mempunyai rasa toleransi gitu loh ya. Jadi nggak boleh ada orang yang menduduki jabatan ini yang dimana dia hanya mempertahankan atau mengedepankan kelompoknya begitu loh ya. Itu sih yang dalam pikiran saya ya. Oke. Lalu berikutnya ada dari Saung Pinters ya. Wah, Prabowo harus segera mempertimbangkan menteri ini. Ini bukan menteri sih, tapi ini badan ya. Ketua Badan BPJPH itu teman-teman ya. Tapi dia orang penting ya. Istilahnya kedudukannya jabatan itu adalah jabatan penting. Cuman orangnya sih nggak penting banget. Ya, oke. Lalu berikutnya ada dari Yanuaris Nop ya. Orang seperti Babe Haikal ini tidak boleh dipilih, soalnya pernyataannya selalu kisruh. Lebih pilih orang yang kerja dibandingkan banyak omongan. Setuju memang teman-temannya. Ya, bahwasanya di bagian terakhir lebih baik milih orang yang banyak kerjanya, ya, yang banyak bertindak, ya, yang banyak berbuat daripada orang yang hanya banyak bicara gitulah. Karena biasanya orang banyak bicara itu kerjanya nggak banyak gitu loh. Karena waktunya habis di saat dia berbicara. Sehingga kesempatan atau waktu untuk dia bekerja udah tidak ada lagi, kan begitu. Ya. Lalu berikutnya ada dari Huagi ya. Saya akan bacakannya. Jadi semakin mengerti kenapa orang-orang Inggris, Prancis, dan negara-negara Eropa takut populasi ini menjadi mayoritas di negaranya. Semoga mereka bisa steady ya, belajar banding ke studi banding maksud saya. Oke ya, lalu berikutnya ada dari Kamadawa teman-teman. Ini apa-apaan? Babe Haikal baru saja sudah bikin runyam. Tolong ditegur ini Bapak Presiden. Ya itu dia. Saya percaya bahwa ini bukan sebuah instruksi yang disampaikan oleh Pak Prabowo mengenai apa yang disampaikan oleh Babe Haikal ini. Karena nggak masuk akal banget sih ya. Bagaimana bisa ya yang namanya semua produk itu harus bersertifikasi halal. Ya, ada banyak tadi yang disebutin sama Babe Haikal ini dan itu banyak yang nggak masuk akal ya kan, apalagi seperti yang disampaikan oleh kawan kita tadi bahwa bagaimana kita bisa melarang orang Kristen untuk makan babi, ya nggak mungkin. Dilarang pun tetap dimakan, ya kan? Oke, lalu berikutnya ini dia yang saya akan baca dari Gado-Gado ini terakhir ya. Dari Gado-Gado, para ustadz, ulama, Habib juga harus bersertifikasi dari negara. Langsung ngamuk. Oke, teman-teman, bagaimana nih pandangan teman-teman dengan apa yang disampaikan oleh Babe Haikal? Tadi komentar awal setelah Pak Mahfud MD, saya bacakan komentarnya, ada yang mengatakan bahwa Haikal Hasan ini harus dipecat, ya, wajib dipecat karena dia telah melanggar Undang-Undang Dasar 45. Saya pikir kalau memang keputusan-keputusan yang
diambil oleh seorang Haikal Hasan di jabatannya sebagai Ketua BPJPH itu melanggar, itu membuat gaduh dan merugikan beberapa kelompok. Saya pikir ya kalau memang dia harus dipecat, ya saya pikir ya dipecat aja. Tetapi kalau misalnya dia memberikan klarifikasi lalu kemudian apa yang dia katakan ini itu harus dipertimbangkan kembali, dan artinya tidak ada lagi peraturan yang seperti yang disampaikan oleh beliau, maka bagi saya ya silakan saja beliau tetap sebagai Ketua BPJPH. Tetapi kalau dia tetap ngotot, ya saya pikir ya udah harus dipecat aja sih, ya. Oke teman-teman, saya pikir itu saja dulu untuk siang hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.